Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Fang. dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Fang. Pagi juga Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Sukacita. Sukacita, puji Tuhan. Saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu yang menyaksikan Oke hari ini juga dalam keadaan sukacita. Amin Oma? Amin. Baik, hari ini tanggal 4 November Oma, kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa Oma? Santo Carolus Borromeus. Wah, Santo Carolus Borromeus, ini dari namanya saja sudah keren ini. Dari namanya dulu Oma, Santo Carolus Borromeus, punya arti khusus tidak Oma? Artinya adalah lelaki perkasa. Wih, lelaki perkasa. Wah, ini kita jadi penasaran ya, seperti apa kisah hidupnya. Baik, Santo Carolus Borromeus, Oma, bagaimana kisah dari latar belakang keluarganya dan kehidupan masa kecilnya, Oma? Dia lahir di Italia dari keluarga bangsawan. Baik. Pada tanggal 2 Oktober 1538. Baik. Sebagai seorang bangsawan, tapi dia tidak mengikuti teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang pesta pora, sehingga menyebabkan mengundang dosa. Baik, baik. Jadi terakhir dari keluarga bangsawan, hidup di istana, tetapi Carolus Borromeus ini tidak tertarik dengan kehidupan bangsawan yang pesta pora dan sebagainya itu. Nah, lalu bagaimana akhirnya seorang Carolus ini kemudian tidak ingin hidup sebagai apa? Tidak ingin hidup pesta pora, tetapi bagaimana kisahnya kemudian dia ingin menghidupkan apa? Hidup rohaninya, hidup religiusnya. Dia dari kecil sudah mempunyai keinginan untuk menjadi biarawan. Baik. Karena itu dari masa kecilnya dia sudah masuk dalam sekolah seminari. Keinginan yang kuat dari kecil itu menyebabkan dia sudah ingin masuk ke seminari begitu. Pada saat itu Oma, meskipun Carolus Borromeus itu ingin masuk ke biara, ingin masuk ke seminari, apakah kondisi pada waktu itu memungkinkan atau bagaimana situasinya Oma? Keadaannya fisik itu dia kurang bisa berbicara secara lancar. Baik. Tetapi karena ketekunannya sehingga memperoleh kemajuan yang pesat. Baik, luar biasa. Itu tadi kondisi dari Carolus Borromeus. Lalu kalau kondisi gereja pada waktu itu bagaimana Oma? Apakah baik-baik saja atau ada sesuatu? Amat kelam dalam sejarah gereja pada masa waktu itu. Baik. Hidup keagamaan umatnya tidak mengenal akan Tuhan, sedangkan untuk melakukan tanda salib aja tidak bisa. Nah itu dia ya, bahkan tanda salib saja nggak bisa. Wah ini berarti situasinya sangat parah ya pada waktu itu ya. Jadi kalau boleh saya bilang sangat merosot begitu ya kehidupan iman pada saat itu. Nah, ketika kehidupan pada saat itu, kehidupan gereja merosot, iman itu menurun, lalu bagaimana akhirnya seorang Carolus Borromeus yang masih muda ini dia menjalani hidup panggilannya sebagai seorang biarawan, sebagai seorang religius, Oma? Usia 22 tahun dipanggil pamannya Paus Pius keempat ke Roma. Baik. Dan di mana untuk melaksanakan banyak tugas penting. Baik, luar biasa ya. Jadi pada saat itu situasi yang tidak begitu mengenakan, tetapi Carolus akhirnya dipanggil dan dia diserahi tugas-tugas penting. Nah, kalau boleh tahu Oma, bagaimana riwayat panggilannya Santo Carolus Borromeus ini? Tadi bahkan Oma sudah sedikit sebenarnya menyebut dia menjalani tugas-tugas penting itu. Bagaimana proses Carolus ini menjalani panggilannya Oma?
pada tanggal 31 Januari 1560 Carolus diangkat menjadi kardinal. Baik. Dan pada 7 Februari tahun yang sama ia ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Baik. Ia baru ditahbiskan menjadi diakon pada 21 Desember 1560 dan ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 4 September 1563. Sedangkan pada tanggal 7 Desember 1565 ia diangkat menjadi uskup agung Milan. Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi tugas-tugasnya Carolus pada waktu itu sangat banyak ya. Jadi kita bisa tahu bahwa peran Carolus ini sangat penting dalam gereja pada waktu itu. Nah, lalu Oma, pada saat itu ada satu peristiwa yang cukup penting, yaitu pada masa itu ya, tahun 1500-an kita tahu ada peristiwa yang kita sebut sebagai Konsili Trente. Nah, bagaimana peran Santo Carolus ini dalam konsili itu, Oma? Paus meminta Santo Carolus untuk mempersiapkan Konsili Trente sekaligus menjadi wakil dari tata suci pada saat konsili itu juga berlangsung. Baik. Carolus berhasil melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan setelah Konsili Trente. Carolus menjadi tokoh yang sangat getol dalam usaha mengaplikasikan keputusan-keputusan konsili tersebut ke dalam kehidupan umat, dan bahkan mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma, agar ia bisa memiliki waktu untuk memperbarui kehidupan iman umat di keuskupannya di Milano. Nah, baik, luar biasa. Jadi tadi kita kan sudah mendengar nih tugas-tugas dari Santo Carolus ini kan banyak sekali. Ini itu dan akhirnya setelah Konsili Trente Santo Carolus kemudian mengundurkan diri dari tugas-tugasnya itu dan dia ingin lebih berfokus kepada karyanya di Milan ya. Kita tahu tadi Oma sudah mengatakan Carolus ini menjadi uskup agung di Milan. Nah, setelah itu Oma, bagaimana akhirnya kardinal, kalau boleh saya sebut ya, Kardinal Carolus ini menjalani hidup panggilannya, karyanya di keuskupannya di Milan itu, Oma? Karena dia dari warga bangsawan dan kehidupan dia mengikuti ajaran Kristus, sebagian dari kekayaannya dibagikan kepada orang miskin. Wah, baik. Dan dia sendiri hanya memiliki satu buah jubah yang berwarna hitam. Tetapi bila dia berhadapan di muka umum, dia berpenampilan sebagai seorang kardinal. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, jadi kesederhanaan kalau boleh saya sebut dari Kardinal Carolus ini cukup menjadi inspirasi. Nah, lalu itu kan tadi dari kardinalnya, Oma. Lalu bagaimana dengan umat atau penduduk di Milan itu sendiri melihat sosok Carolus sebagai pemimpin mereka, Oma? Karena kesibukannya, Kardinal Carolus senantiasa cemas akan umatnya yang kurang dekat dengan Tuhan. Baik. Seperti apa kalau boleh tahu umat pada saat itu, Oma? Umat di Milan itu? Setiap memiliki waktu luang, lalu Santo Carolus berlatih menyangkal diri terhadap segala kesenangan dan senantiasa berusaha untuk rendah hati serta sabar dengan membimbing para umatnya. Nah, lalu tadi kan itu bagaimana Carolus itu berusaha menjalani hidup panggilannya. Nah, sekarang dari penduduknya, kota Milan itu bagaimana, Oma, pada saat itu? Dengan peraturan-peraturan yang diberikan, Santo Carolus dengan bijaksana dan kelemah lembutan serta kasih sayang, juga dengan teladan hidupnya sendiri yang mengagumkan, Santo Carolus menjadikan keuskupannya teladan bagi reformasi gereja Protestan. Wah, luar biasa ya. Jadi keuskupan Milan yang dipimpin oleh Carolus Borromeus itu bisa menjadi teladan. Nah, lalu pada saat itu
di Milan itu yang saya tahu ada sebuah wabah begitu ya. Kalau kita mungkin sebut sekarang pandemi begitu. Nah, itu bagaimana peran dari Kardinal Carolus Borromeus ini, Oma? Setelah terjadinya wabah ganas, Kardinal Carolus Borromeus tidak memikirkan hal lain kecuali merawat mereka yang sakit. Ia berdoa dan bermati raga dengan keras dengan membentuk kelompok-kelompok umat yang membantunya membagikan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Wih, luar biasa sekali ya. Jadi begitu besar peran Kardinal Carolus Borromeus sehingga umat yang sakit pun dia bisa mengikuti peran Ekaristi. Ya mirip-mirip nggak situasinya seperti sekarang ini ya, mirip-mirip sekali ya. Nah, jadi teladan dari Kardinal Carolus Borromeus itu sangat-sangat menginspirasi kita. Dan akhirnya, Oma, setelah pelayanan beliau yang lama itu, bagaimana akhirnya kisah ajalnya, kehidupan akhir dari Santo Carolus Borromeus ini, Oma? Menjelang ajalnya pada usia 46 tahun, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Baik. Dan ia pun wafat pada tanggal 3 November 1584 dan dinyatakan kudus oleh Paus Paulus V pada tahun 1610. Baik, luar biasa sekali. Jadi tadi Oma mengatakan di usia yang masih relatif muda ya, 46 tahun sudah meninggal, tetapi meskipun usianya masih muda, sudah banyak hal yang bisa dilakukan oleh Kardinal Carolus Borromeus kepada gereja dan lebih khususnya lagi kepada umatnya di Milan begitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan beberapa hal dari apa yang sudah Oma Fang sampaikan, bahwa Carolus Borromeus itu adalah seorang bangsawan pada awalnya yang hidup dengan penuh kemewahan, tetapi justru sejak kecil dia ingin sekali bercita-cita hidup sebagai biarawan begitu, hidup religius. Dan akhirnya kita tahu tadi Oma sudah sampaikan banyak sekali peran yang diambil oleh Carolus Borromeus, dan pada waktu itu juga situasi gereja tidak begitu baik ya, sehingga Santo Carolus Borromeus itu menjadi tokoh-tokoh yang penting sekali dalam perkembangan gereja pada waktu itu. Dan lebih khusus lagi ketika menjadi uskup di Milan, Carolus Borromeus ini menjadi uskup yang tidak lelah begitu membangun umatnya. Bahkan pada masa-masa genting, Carolus Borromeus mau membagikan hartanya lalu melayani mereka, sehingga ya pada usia yang relatif masih muda ya, 46 tahun, akhirnya beliau meninggal. Dan tidak lama kemudian beliau dinyatakan kudus oleh gereja karena teladan hidupnya, kerendahan hatinya, dan karya-karyanya yang penuh kasih. Nah, terima kasih Oma Fang sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Carolus Borromeus, seorang uskup dan pengaku iman yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Dan semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk senantiasa setia dalam iman dan senantiasa memperjuangkannya dalam hidup kita sehari-hari. Baik, terima kasih Oma Fang, dan sekarang marilah kita tutup acara kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke hari ini.